Gen Apip tuh angkatan lo berarti kalau ngomongin audisi nih. Ngomongin audisi. Keren. Lu udah 2 kali bikin special show. Special show lo yang kedua. Judulnya Alinea. Gue nonton juga. Mantap. Ini keren banget sih. Yang menurut gue surprise adalah Nggak suka orang sama orang Cina kali. Oke, sekarang gue mau ngobrol-ngobrol sama salah satu anak stand up komedi lagi. Ya. Ini seru banget. Ini dia Erwin. Erwin. Apa kabar, bro? Baik. Win, lu tuh angkatan siapa sih di stand up? Gua 2012 Kang, angkatan siapa ya? Lu pernah Suci? Enggak pernah. Oh, berarti lu langsung ikut aja gitu? Ikut aja. Pernah ikut audisi tapi banyak gagalnya Kang. Yang Suci apa Suca? Suca gua nyoba sekali, Suci ada 3 kali. Nggak masuk? Nggak masuk. Kok bisa tuh? Kalau gua ngeliat tuh spesial lu keren-keren, lucu-lucu banget. Kenapa? Menurut lu apa yang bikin lu nggak masuk? Nggak suka orang sama orang Cina kali. Tidak. Nggak. Maksudnya Enggak, emang... gue pernah nonton lu di Maha Lucu eventnya Emily, bener nggak lu ikut? Ya, benar. Itu lucu banget Erwin. Beneran gue nggak ngeliat. Mungkin tuh. karena isi materinya juga kali Kang. Iya kali ya. Apa enggak. Paling enggak itu membuktikan lu bisa. Iya. Lu oke, stand up lu materi lu terlepas apa yang lu sampaikan, cara lu nyampein, pembawaan lu itu membuktikan lu bisa stand up. Kenapa lu bisa nggak lulus Suci nggak lulus? Nggak tahu. Ya mungkin gue sih nganggapnya dulu mungkin karena ya udah emang materi gue nggak cocok untuk kompetisi dan gue kan mainnya panjang-panjang Kang. Maksudnya bentukan storytelling yang kalau gue cuma dikasih 5 menit mati gue. Oh iya. Gue lihat lu di Alinea, lu banyak cerita panjang. Ger baru punchline yang terakhir. Sedangkan TV kan butuh yang Padat. LPM-nya padat, yang cepet tek der gitu. Nah, gue yang nggak bisa mungkin. Oke. Nah, kalau angkatan lu audisi lu yang lu gagal lu siapa tuh yang masuk? Gue tuh terakhir audisi Suci 6, cuma yang paling parah tuh Suci 5 bareng Regen Apip. Oh, Regen Apip tuh angkatan lu berarti kalau ngomongin audisi nih. Ngomongin audisi. Oh, tapi Regen secara, Apip masuk, iya. lu enggak? Cuma secara lebih lama stand up, lebih lama gua dibanding mereka. Oh, duluan lu masih? Jadi dibalap. Oh, stand up mana sih lu? Jakarta Barat. Oh, Jakbar. Iya. Stand up Jakbar. Jakarta. Regen Apip lu. Iya, ada Diki Divi, ada Primawan. Oh, Primawan Jakbar juga ya? Jakbar juga. Nah, mereka semua di bawah gua tapi Karirnya paling orang lebih tahu gitu ya. iya, makanya kok dibalap gitu. Nah, berarti lu percaya nggak? Ini bukan urusan bagaimana antrian, tapi bagaimana lu akhirnya bisa diterima sama publik. Iya. Gitu. Gua ngerasanya gitu. Dan ditambah di Suci 5 tuh benar-benar yang sempet gua hampir berhenti stand up Kang gara-gara audisi Suci 5 itu. Kenapa? Ya belum bisa berdamai sama diri gua kalau gua senior dibalap sama junior gua. Dan ngerasain separah itu? Parah Kang, parah banget. Gua sempet hampir setahun kali nggak stand up lagi. Oh, lu mikir gini, ini anak-anak baru kok pada ngetop aja. Ini anak baru udah pada warawiri di TV gitu. Gua kok belum, kan gua duluan gitu. Dan yang nggak enak di perjalanan kan gua tuh Suci 5 audisi 2 kali tuh, dua-duanya gagal. Yang paling parah tuh audisi di Surabaya Kang. Berangkat sama Apip sama Rigen. Iya, sama Apip sama Rigen. Oke. Naik kereta 14 jam. Jadi pas perjalanan ya santai ketawa-tawa, pas pulang mereka megang golden ticket, gua 14 jam bengong. Oh, kalau waktu perjalanan berangkat sih dengan semangat yang sama. Kita akan berjuang bareng. Iya, saling support ya. Iya, kayak bareng nih gitu. Pulangnya kereta ekonomi panas-panasan, mereka kipas-kipas kan golden ticket. Itu Regen sama Apip. Iya. Apip yang Tanah Abang. Iya. Yang pernah kesini juga kan yang suka main murai. Iya, benar. Oh, iya. Jadinya junior gua tapi. Regen malah juara. Regen juara. Oke. Indra juara 3. Indra juara 3. Regen juara 1 ya. Apip
berapa besar gitu. Berapa besar gitu. 5 atau Dan paling kan mereka tuh masih warawiri di TV lah. Api pernah di Facebooker gue inget. benar. Regen sampai sekarang masih ada Regen tuh. sampai sekarang. Frimawan juga oke lah ya orang tahu gitu ya. Ya, gua Erwin nih. gini-gini aja, Kang. Enggak, tapi lu keren. Lu udah 2 kali bikin special show. Iya, Yang pertama itu tahun 2018. 2018. Itu gue bikin juga lebih ke karena gue tuh orangnya minder, Kang, nggak pede sama diri sendiri. Maksudnya Oke. semenjak abis event MLI itu yang mahal lucu itu, Mahal lucu. didorong anak-anak terus, udah bikin lah, udah waktunya lu bikin materi lu, oke semua udah bikin. Gue yang nahan-nahan, enggak lah. Maksudnya ya siapa yang mau nonton, gue siapa gitu, maksudnya kan nggak ada yang tahu Erwin siapa. Iya. Oh, keraguan lu di situ. Iya. Bikin special show orang belum tahu lu, kok lu nekat bikin special show, mungkin pikiran lu gitu. Tapi enggak kok. Ya nggak berani dan nggak tahu goblok, nggak tahu apa ya. Pas ketika anak-anak bilang itu, akhirnya gue mengiyakan, oke nih gue bikin spesial, dan tiba-tiba kepikiran apa gue bikin tour sekalian ya. Terus ya udah iseng ngechat anak-anak komunitas luar, ada yang mau nampung, bikin tour lah akhirnya. Berapa kota tuh? 7. 7 kota. Salah satunya yang Subang, mungkin lo pernah dengar ceritanya. Kenapa? Penontonnya cuma 5, Kang. Tour pribadi kan. Tragedi Subang. Oh, di Subang penontonnya cuma 5. Itu di panggung lu tetap. Ya tetap lah. Enggak, kenapa lu nggak bikin di grup WA spesial? Grup WA 4 tambah 1 deh pakai HP gitu. Itu gimana ceritanya? Nggak tahu, emang ya karena gobloknya gua, Kang, maksudnya Lu nggak promo kali? promo, Tetep cuma promo. kan tetap siapa yang mau nonton gua, nggak ada yang kenal gua gitu. Oke. Nah makanya pas sistemnya gue lempar tender gitu, maksudnya gue japri anak-anak komunitas, ada kali 30 kota, gue mau bikin tour, mau nggak? Yang nampung cuma 7. Oke. Salah satunya Mana aja tuh 7? Serang, Cilegon, Kediri, Pontianak, Medan, Cibinong, Subang. Subang, oke. Nah itu semuanya berjalan tuh 7-7-nya? Jalan. Oke, kota pertama Serang, Cilegon. penonton Itu Sabtu Minggu kisaran 30-an. Oke. Masih aman. Terus Oke lah menurut gue, untuk Iya. gue seukuran nama gue ya. Sisanya Kediri juga wadaw tuh. Kediri tuh gue dapet venue cafe, tapi masih proses renovasi, Kang. oke.10Jadi di belakang panggung gua masih ada tukang gerenda kayu. jadi bentrok kadang, suaranya gua ngomong dia ngeng. Lu lagi ngelawak. Iya. Dia nggak gerida kayu. Aduh, malu kalau inget-inget aja. Lu nggak kondisiin dulu. Ini gua lagi nyari nafkah nih, Bang. Kita sama-sama nyari nafkah. Lu paling istirahat berapa sejam paling lama ini? Nggak nyari nafkah juga, Kang. Nombok. Kata- Tuh, gua nombok. Kata dia gini, apaan? Gue juga lagi kerja nih. Ya udah gitu, masing-masing aja lah. Lu kerja, gua kerja gitu. Kuat-kuatan mental doang katanya. Oke, terus kota Gitu. berikutnya. Kediri, Pontianak aman. Medan yang paling oke gitu. Oke. Rame, sold out juga 100-an. Wah, keren. Cibinong aman. Nah, masuk ke Subang. Subang nih, kota ke-6 berarti Subang. Ke-7, kota, Kota terakhir sebelum lagi. final. Aduh, oh sebelum Jakarta. Oh. Nah, itu awalnya tuh komunitasnya udah nolak, Kang, sebenarnya. Yang Subang ini. Komunitasnya, komunitas stand up Indo Subang nolak karena mereka nggak ada pasar di sana. Oke. Nah, Ngabarin kalau nih Bang, jangan nih Bang gitu. iya. Takutnya nggak ada yang datang nih gitu. Oke. Tapi ada salah satu anak komunitasnya yang mau ngambil. Oh. Gak usah bawa nama komunitas, bawa nama IO kecil-kecilan gua aja nih. Gue yang ngurus pribadi katanya. Oke. Jadi nggak lewat komunitas yang Subang. Oke. Oke, deal, ya udah nggak apa-apa kalau lu mau ngurus gitu. Jalan udah promo segala macem. Hamin 2 minggu Subang ya. Dikabarin tiket tuh baru laku 20, Kang. Oh 20. Iya. Oh ya udah nggak apa-apa lah menurut gua, aman lah. Oke, 20 udah dibeli dong nih kan? Iya. Oke. Ngomongnya Heeh. minggu depannya Hamin 7 ditelepon lagi sama dia. Halo, Ko Erwin, mau ngabarin nih. Kita minta maaf nih sebelumnya. Sebenarnya tiket tuh baru laku 11 katanya. Oke. Bilang
minggu lalu 20 kok jadi 11, kok makin berkurang. Kok turun nih? Kasarnya ini 20 udah dibeli loh. Iya, udah aman dibayar gua. loh. Kok Udah jadi cukup 11? Apakah yang bayar ini narik duit atau gimana? Nah, terus lu dikabarin ini jadi 11 nih kok. Iya, Oke. dan ternyata bohong. Jadi nggak ada 20 yang beli tiket tuh nggak ada. Oh, 20 ini ternyata dia bohong. nyeneng-nyenengin lo aja. Nyeneng-nyenengin gua. Ya, 11 tuh Hamin 7. Nah, Hamin 1 gua lagi perform di Cibinong. Pas banget kelar Cibinong gua mau berangkat ke Subang, dikabarin sama dia. IO-nya ya. Kok kita boleh cancel nggak acaranya besok? Gua bilang, kenapa lu mau cancel tiba-tiba nih? Gue bilang gue udah siap, mental gue 11 orang nggak apa-apa gitu kan. Enggak kok, jadi sebenarnya gue minta maaf banget nih kok pribadi, katanya sebenarnya kemarin gue bohong, tiket yang baru laku itu sebenarnya cuma 5 katanya. Bilang 20 ke 11 sudah aneh nih. Kok tiba-tiba jadi 5 gitu. Itu jangan-jangan yang nonton Ranger merah, Ranger biru, Ranger kuning, Ranger pink tuh. Oke. Akhirnya terus gimana pas lu bilang Iya, nonton tuh yang tiket baru laku 5? Gue bilang ya gimana pertanggungjawaban lu ke gua dan ke orang-orang yang udah beli tiket. 5 ini bener gak gue bilang beli tiket? Iya beneran kok 5 katanya. Sekarang ya udah gini deh, gua nggak mau kerja sama lu, kita cut di sini malam ini, tapi gue minta data 5 orang penonton itu buat gue lempar ke anak-anak komunitasnya. Oke. Jadi di saat itu juga gue langsung nelpon anak komunitasnya buat ngurusin, mau nggak nih ngurusin 5 orang penonton gue ini. Mereka mau untung ya. Oh, yaudah, Para imigran nih. jadi tetap mau berangkat gue Subang subuh-subuh kan. Nyampe ya seadanya lah, dikasih hotel segala macam, gue jelasin kondisinya, mereka juga oh ya paham lah maksudnya 5 orang ini gimana gitu. Acara siang jam 1. Oke. Gue standby di cafe jam 12-an lah, sampai jam 1 tuh 5 orang itu nggak ada Kang. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Lu keren banget sih, mental lu gila. Terus Terus gue bilang, oh ya udahlah, karena komunitasnya gue bilang kalian kan udah punya datanya, nomor HP-nya. coba telepon. Mas, jadi nonton gak nih? Ayo dong Mas Erin nih. Mas Erin udah standby nih Mas. Ini yang 4 lagi mana, minta nomornya, WhatsApp nomornya ya. Ini saya nggak enak sama Mas Erin nih. Terus itu gimana terus? Ya udah gue bilang, setelah gue pikir-pikir kayaknya mental gue juga nggak siap nih stand up depan 5 orang kan. Gue bilang ya udahlah cancel. Gue bilang cancel aja lah. Gue bilang ntar duit tiketnya balikin aja, lu japri satu-satu, lu balikin duit tiketnya. Oh gitu, ya udah siap kok, oke gitu. Nunggu nggak lama, paling setengah jam datang anak komunitas yang lari semangat gitu dari luar. Kok Erwin datang kok 5 orangnya? Gue bilang anjing kok datang. Beneran dah gue stand up depan 5 orang. Enggak, lu pada sebelum itu lu udah batalin tuh acara. Iya, gue pengen batalin aja karena gue pikirnya yang stand up depan 5 orang nggak kebayang gue kan. Maksudnya oke lah kalau gue diundang ngejob, dibayar putus untuk ngejob, yang nonton 1 orang gue juga tetap stand up kan maksudnya. Cuma ini tur pertama gitu. Kok gini amat gitu. Ya, Oke. Terus ada yang ngasih tahu tuh 5 orang. Udah dateng kok. Oke, terus akhirnya ya udah gue bilang, oh ya udah kasih gue setengah jam buat siap-siap. Ya udah gue siap-siap. Lagi siap-siap apa nih? Siap-siap siapa? Siap-siap bunuh diri. Udah kepikiran sih kan. Tadi aduh, siap-siap ngebadanin materi. Baru ngebadanin materi, datang lagi anak komunitasnya. Kok penonton nambah 3 katanya. Wah anjing, gue bilang keren banget lu bisa nambah 3 penonton kan on the spot. Lumayan tuh. Ya udah gue siap-siap, gue tampil. Pas gue tampil tuh ada beberapa yang nggak fokus nonton kan. Ya, cuma 8 orang kan, maksudnya kelihatan 8 orang kebaca sama gue gitu. Ada yang sibuk main HP sendiri pas gue stand up. Cuma gue tetap sejam tapi enggak, set gue tuh kan 1,5 jam, 1 jam 20 lah. Di Subang gue cuma 1 jam kuatnya mental gue. 1 jam gue tetap tampil. Kelar acara, anak komunitasnya nyamperin kan, ngobrol-ngobrol. Mereka minta maaf lah, ini aku minta maaf kalau kurang nih di Subang. Terus gue bilang enggak, bukan lu yang harusnya minta maaf, bukan anak komunitas, karena ini salah pribadi si IO itu yang ngambil, yang berani ngambil. Kalian kan udah nolak dari awal emang. Justru gue bilang
justru kalian hebat lah bisa ngejual 3 tiket tambahan katanya. Gue bilang ya itu justru hebat bisa jual 3 tiket tambahan, tapi dibantah lagi Kang sama mereka. Oh enggak kok, kita enggak jual tiket tambahan kok, 3 orang itu. Jadi di belakang kafe tempat gua perform kan ada sekolahan. Kan gua perform siang, jadi anak-anak pulang sekolah disamperin sama mereka. Dek mau nonton cara gladi resik stand up gak? Gladi resik Kang tur gua. Gladi resisten. Iya. Aduh. Makanya 3 itu makanya gak fokus nontonnya cewek-cewek Iya, SMA. iya. Udah tuh habis dari situ. Oh, yang 3 orang itu yang main HP. Iya. Itu orang mau pulang sekolah pada. Aduh. Dan yang gua gedeknya dibilangnya gladi resik. Tur gua Kang gladi Oke. resik aja sakit. Akhirnya di kota terakhir lah Jakarta. Iya. Nah Oke. itu sempat jadi bingung juga kan, maksudnya salah satu materi yang cukup solid di HUMI Jakarta adalah materi tentang tur itu. Tentang sumbangan menurut gue lucu banget tuh diceritain, di finalnya pun oke gitu. Sempat ragu mau bawain atau enggak karena space waktunya 1 minggu. Oke. Jadi ya udah nyicil ngebut nulis, open mic cuma sekali, udah langsung dibawain final. Di Jakarta itu. Iya. Oh, yang tentang Subang. Iya. Bukan cuma tentang Subang, Kediri, yang kafe renovasi gue iya, bawain iya. semua tuh. Oh, di Jakarta tuh lu rangkum, lu bawain di Orang Jakarta. semua. Oh, itu Jakarta Bulungan ya? Bulungan. Bulungan. Iya, inget gue inget. Orang gue posting juga kok. Iya. Iya. Nah, gue inget. Itu keren. Nah, akhirnya kebayar di Jakarta dong. Kebayar di Jakarta. Jakarta berapa orang? 250 kalau nggak salah. Weh, kebayar di final Jakarta. Itu kenapa lu kasih nama HUMI? Emang siapa gue gitu? Iya, karena emang pengen nunjukin ya siapa gua gitu. Ah, gila sih. Makanya gue bikin ya udahlah, ini kayaknya judul yang pas untuk gue yang sekarang gitu. Tahun itu ya 2018. Itu keren sih. Gokil. Cerita Erwin ini bikin gue makin semangat karena gue pengen bikin spesial juga, Win. Tahun depan kan? Tahun depan. Mantap. Maksud gue gini, gila. Lu aja berani. Asli, ini cerita lu bener-bener jadi suntikan tenaga buat gue. Iyalah, untuk harus lebih ya. yakin. Gila lu aja 5 orang cuek berangkat. Masa gue nggak berani ya, Win? Ya gitu. Oke, terus akhirnya lu setelah dari stand up, apalagi yang lu hal-hal baru yang lu dapat? Lu sekarang udah nulis film juga kan? Nulis film. Puji syukur ya. Keren. Itu dia banyak kesempatan yang akhirnya Kebuka. iya terbuka gara-gara HUMI itu Kang. Maksudnya kan secara HUMI finalnya menurut gua ya bisa dibilang sukses lah secara show ya, bukan secara materi. Dari situ banyak kesempatan masuk, orang jadi tahu kualitas komedi gua oke lah gitu. Maksudnya nulis juga bagus. Ya dari situ tawaran nulis ada aja gitu sampai sekarang. Film Nah, yang udah film lu apa? Yang lu tulis? Sabar Ini Ujian Oke. udah tayang di Disney Plus. Disney Plus. Nah, sekarang yang lagi produksi juga ada ya? Ya lagi jalan lagi. Ada 2 film. Ada 2 film. Wah, keren. Ngelihat temen-temen angkatan lo, Rigen, lu suka ngumpul-ngumpul juga, masih suka Masih. nongkrong kemana anak? Gua mah emang suka nongkrong, hampir tiap hari gua nongkrong kan maksudnya. Ya merekanya yang sibuk. Gua mah standby Kang maksudnya. Kalau sama Marcel lu beda ya? Beda. Oh, Marcel itu Jakarta Utara ya? Iya, Marcel Jakarta Utara. Dan angkatannya juga jauh sama lu kan? Jauh di bawah gua. Marcel baru 2015-16 kalau nggak salah. Ya. Kalau lu berarti 2000? 12. 2012. Ya. Oke. Ya, cuma secara karir kan. Gua di sini-sini aja nih. Oke, sampai akhirnya lu bikin spesial show lu yang kedua. Judulnya Alinea. Gue nonton juga. Mantap. Ini keren banget sih, yang menurut gue surprise adalah closingnya gila. Closingnya gila. Nah, itu perbedaan HUMI sama Alinea apa menurut lo? Secara di panggung gue sangat menikmati Alinea Kang. Maksudnya gue ngerasanya gue semakin dewasa di panggung. Gue lebih tenang, lebih
ya lebih siap lah secara penampil gitu menurut gue ya. Oke, tapi gue ngeliat di Alenia tuh kan gue nonton juga. Lu duduk ya? Duduk. Lebih santai. Oke. Iya. Kenapa lu duduk bukan stand up tuh? Biasanya orang-orang diri. Karena ketika nulis materi, ini materi yang jadi emang bentuknya cerita semua, Kang. Jadi Oke. emang Storytelling semua. jadi gue pengennya ngebangunnya ya udah kayak ya udah nih kita ngobrol aja kayak teman biasa. Makanya gue duduk nonton duduk ya udah ngobrol aja kayak gitu nyampein. Emang sengaja di konsep kayak gitu. Oh, emang konsepnya kayak gitu. Ya. Dan kebanyakan bercerita tentang kalau di HOMA itu banyak lu ngebahas tentang apa? Cerita tour dan agama. Kalau Alinea tuh lebih banyak ya cerita cinta gue gimana, cerita gue dijodohin, karir juga masih ada ngebahas gitu. Secara LPM mungkin akan lebih kelihatan lebih padat HUMA ya. HOMA, iya. Nah cuma secara penulisan gue sangat puas dengan Alinea gitu. Oke. Sangat suka lah. Gue nonton lu yang di Mahalucu. Lucu. Itu lucu banget sih. Lu bahkan waktu itu jadi salah satu kandidat yang diperdebatkan sama gue juri kalau nggak salah ya. Iya, lu juri. Gue juri kan, sama itu eventnya Emily kan. Iya, event ML. Iya. Lu Popon, itu keren banget. Tapi saya materinya nggak bisa di TV ya. bisa ditangkap. Ya, aman-aman aja lah kan. Oh, dan materi-materi itu lu bawain di UMI. Dibawain di UMI. Nah, ya. Ini yang pengen lihat gokilnya materi Erwin di HUMI yang gue tonton di Mahalucu yang bikin dia jadi salah satu kandidat juara walaupun akhirnya yang menang itu Popon ya. Popon juga itu lucu banget. Nah, udah ada ya digital download ya? Udah ada, Kang. Oke. Nah, kalau yang mau beli digital downloadnya di mana? Di website comika.id. Oke, Ya, comika.id bisa langsung aja di situ masuk ke websitenya, dicari Erwin HUMI sama Alenia. Ada 2 spesial show Erwin di situ ya. Yang HUMI harganya berapa? 75.000. Tuh, sangat murah ya. Kemarin 2 anak cukup tuh 200.000, tapi bagi 4. 50.000. Gocap. Masih mahalan lu Masih nih. mahalan gua 75. 75 sendiri. Sendiri. Yang kedua Alenia. Alenia 150. Oh, 100. Oh, itu dari harganya juga beda. Ya. Dari kualitas video dan audio juga Oke, beda Kang. Iya. juga. Karena HUMI itu awalnya gue nggak niat jualan, Kang. Oke. HUMI itu gue murni rekam buat dokumentasi pribadi gue. Oke. Buat ya udah kalau pengen nonton lagi ya gue akan lihat gitu buat bahan pembelajaran juga. Cuma waktu itu tuh Hamin berapa gue ketemu Bang Panji, dia bilang pengen nonton show gue langsung. Cuma pas hari H dia berhalangan hadir, makanya gue rekam, gue masukin DVD, gue ngasih ke Bang Panji itu cuma pengen buat dia nonton doang. Cuma setelah dia nonton dia suka, akhirnya ditawarin, ini gimana Win kalau kita jual aja di Comika, katanya. Mau nggak lu? Ya setelah mikir dengan ada beberapa materi yang dibuang demi keselamatan, akhirnya diputuskan dijual. Oke. Keren. Asli ini benar-benar jadi motivasi buat gue Erwin. Thank you udah ngobrol-ngobrol karena gue pengen bikin spesial. Nah, kalau gue bikin spesial apa sih yang mau lo tahu, Win? Gue tuh kadang penasaran, Win. Sekarang nih gue udah mulai nulis materi, gue udah mulai bengong-bengong karena gue seneng nulis. Gue mulai ngumpulin kejadian-kejadian gue di masa lalu, tentang gue, masa kecil, tentang cagur. Nah, lu sebagai orang yang udah 2 kali bikin spesial, menurut lo cerita tentang apa yang lu pengen denger di spesial show gue? Untuk spesial pertama menurut gue lebih ke perjalanan karir elu sih, kan. Oke. Perjalanan karir, cerita di balik cagur. Awal elu ngerintis, apakah emang elu yang dari awal pengen jadi pelawak? Kan banyak orang nggak tahu kan. Siapa tahu lu pengen jadi apa, tiba-tiba nggak sengaja belok ke pelawak, kan nggak ada yang tahu gitu. Itu kayaknya menarik menurut gua menarik gitu. Oke, oh berarti di spesial tuh kita sajikan yang pribadi banget karena ini spesial gue gitu, tentang gue. Iya, yang personal banget. Personal. Iya. Oke. Makanya itu ya salah satu alasan bikin spesial kan itu dia untuk ngasih tahu personal kita kayak gimana gitu. Berarti bisa yang tentang dicari. cagur, Cagur, rumah tangga lu
apa yang orang-orang lihat di TV dengan yang lu Alami. Oke, terus keluarga. keluarga bisa. Iya. Menarik tuh. Gitu. Oke, sip. Thank you Erwin sudah ngobrol-ngobrol. Jangan lupa tadi udah tahu gimana mau dapetin spesial show-nya Erwin, ada di Comika ID, langsung dicek ya. Erwin, thank you. Gue yang thank you, Kang. Makasih juga. Abis ini gue mau ngobrol-ngobrol lagi sama Erwin untuk persiapan spesial show-nya. Oke. Mantap. Thank you Erwin, sukses. Thank Mantap. you.